film komedi science fiction Rusia yang berjudul The Perfect Guy. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang wanita muda Rusia bernama Sveta yang tinggal di apartemen kecil dengan pacarnya Borya. Sveta baru-baru ini meninggalkan pekerjaannya di showroom mobil dan saat ini lagi diwawancarai untuk pekerjaan di sebuah perusahaan robot multi jutaan. Bos potensialnya, Vadim, terkesan dengan kecerdasannya dan menunjukkan sebagai manajer untuk peluncuran berikutnya. Sveta sangat senang ketika kembali ke rumah. Dia berjalan ke pelatih fisik dan pacar influencernya Borya yang lagi berolahraga di dapurnya. Sveta menangkap perilaku aneh Borya, tetapi gak mengatakan apa-apa. Terdengar suara dari kamar mandi yang menurut Borya adalah kliennya. Tetapi kebohongannya segera ketahuan ketika seorang gadis yang cuma pakai handuk keluar dari sana. Sveta menatap pacarnya dengan mata berkaca-kaca ketika dia membuat alasan. Dia juga memperhatikan kalau pacarnya menyembunyikan paket kontrasepsi di lantai, tetapi nggak ditanggapi. Borya jelas-jelas selingkuh, tetapi Sveta terlalu terikat secara emosional dengannya. Setelah wanita itu pergi, Borya memasak sarapan untuk mereka ketika keheningan yang canggung terjadi di dapur. Setelah Sveta terdiam terus-menerus, Borya memintanya untuk berbicara dan mengutuknya karena dia layak mendapatkannya. Sveta masih bersikeras kalau nggak ada yang salah dengan hubungan mereka, yang malah membuat Borya lebih marah. Dia memberinya sandal, mendesaknya untuk memukulnya, tetapi Sveta menolak. Segalanya menjadi panas ketika dia mulai membenturkan kepalanya ke kulkas dan melempar barbelnya dari balkon. Barbelnya mendarat di mobil seseorang dan keduanya dipanggil ke bawah untuk ganti rugi. Borya mulai berdebat dengan si pria meskipun itu adalah kesalahannya. Ketika Sveta menghentikannya, dia menyatakan kalau mereka udah putus dan pergi darinya. Sveta pun sakit hati. Suasananya sejak pagi berubah sepenuhnya dan dia mulai menangis. Hari berikutnya adalah hari pertama dia bekerja. Rekan kerjanya bernama Fit menjelaskan semua yang harus dia lakukan sepanjang hari. Tugas pertamanya adalah membongkar Android mirip manusia, menyinkronkannya dengan tablet mereka dan menanyakan nomor model mereka. Setelah nomornya cocok, dia harus scan barcode di belakang telinga mereka dan mengirimkannya ke kamar nomor 21 untuk diagnosis. Androidnya sangat mirip dengan manusia sehingga orang gak dapat membedakannya. Perusahaan udah memberi mereka semua kepribadian mereka sendiri dan hal spesifik yang mereka kuasai sehingga konsumen dapat membeli sesuai dengan kebutuhannya. Kotak pertama yang dibuka Sveta adalah pelatih kebugaran. Kemudian dengan hati-hati mengambil tablet dari sampingnya dan menghubungkannya dengannya. Lehernya yang terbuat dari besi sampai sekarang mulai berubah menjadi seperti manusia. Ketika si robot membuka matanya, Sveta menjadi terkejut. Dia bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi robot pintar itu memberitahu dia. Sveta melakukan apa yang dia katakan dan mengirimnya untuk evaluasi. Selanjutnya, dia membuka sebuah kotak dengan model cantik di dalamnya, yang juga sama pintarnya dengan pria pertama. Pada ketiga kalinya, Sveta memahami pekerjaannya dan melakukannya dengan efisien. Dia membongkar juru masak, pemimpin politik, pembantu, dan robot lainnya. Namun, keterampilannya diuji ketika sebuah kotak dengan model teman gak mau memberitahu dia nomor modelnya. Dia menolak untuk bangun dan mengatakan kalau dirinya baru aja mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Sveta percaya kalau dia mungkin memiliki cacat dan memintanya untuk pergi ke ruangan evakuasi. Tetapi dia menyatakan kalau dirinya takut dan memeluknya. Dia pun memanggil Fit dan memberitahu dia tentang situasinya. Dia hampir nggak percaya ke Sveta sampai dia melihat si teman itu sendiri. Ketika memeriksa, dia menemukan kalau si teman memiliki nomor error 102. Robot itu ketakutan karena ini mungkin berarti mereka akan menghancurkannya untuk membuat yang baru dan robot yang lebih baik. Dia mulai menangis tentang betapa singkatnya hidupnya. Bahkan ketika menangis, dia memuji kecantikan Sveta karena dirinya nggak bisa menahannya. Ini dikarenakan menggoda dan bersikap ramah udah dikodekan dalam programnya. Bos mereka, Vadim, dipanggil untuk keputusan akhir dari situasi tersebut. Dia memutuskan mau mengirim yang rusak kembali ke Jepang. Tetapi Sveta membalas kalau mereka dapat menjualnya dengan harga diskon karena cacat. Vadim setuju dan memintanya untuk menyiapkan si robot untuk klien potensial. Setelah itu,
Mereka disimpan di podium untuk pameran, sehingga klien dapat mengobrol dengan mereka dan memutuskan mana yang mereka mau. Sveta gugup karena dia harus mempresentasikan robot ke klien. Dia memberitahu si teman kalau kepercayaan dirinya rendah karena pacarnya baru aja putus sama dia. Tetapi si teman meyakinkannya kalau dia akan melakukannya dengan baik. Seorang wanita kaya kemudian datang mencari robot yang cocok, dan Sveta memperkenalkannya ke si teman. Dia skeptis untuk membeli dia pada awalnya, tetapi berubah pikiran ketika si teman menyanjung dia dengan beberapa pujian. Namun, ketika mencoba untuk memenangkan penerimaannya, si teman mulai menjadi aneh. Walaupun begitu, wanita itu meminta Sveta untuk membungkusnya sampai dia datang menjemputnya. Kemudian ketika Sveta lagi mengerjakan komputernya, si teman mendekatinya dan meminta maaf karena leluconnya yang gak pantas. Dia juga berterima kasih ke Sveta karena udah menjadi penjual yang baik dan memuji bakatnya. Ketika mereka berbicara, dia menyarankan agar Sveta membelinya sehingga mereka bisa menjadi teman baik selamanya. Sveta tertawa dan memberitahu kalau dia kehabisan anggaran. Si teman lalu mengungkapkan kalau dia sengaja membuat lelucon yang gak pantas, karena jika dirinya terpilih, dirinya gak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kemudian dia mendekati Sveta dan jigongin bibirnya, tetapi dia segera mundur. Pada akhirnya mereka berbagi pelukan canggung dan berpisah. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan pertunjukan catwalk untuk menampilkan semua robot. Pertunjukannya sukses dan kebanyakan terjual habis dengan cepat. Pada akhirnya, Vadim mabuk dan gak bisa pulang sendiri. Oleh karena itu, Fit menawarkan untuk mengantar Vadim dan Sveta ke rumah mereka. Dalam perjalanan pulang, Fit mengundang Sveta ke konser yang diadakan 4 bulan lagi, yang menandakan jelas kalau dia udah mulai menyukainya. Ketika mereka mencapai apartemen Sveta, Vadim bersikeras untuk membawa Sveta ke kamarnya meskipun dirinya mabuk. Dia tertidur di sofa, jadi Sveta gak repot-repot membangunkannya dan pergi tidur juga. Ketika dia kembali bekerja keesokan harinya, dia terkejut melihat kalau wanita itu udah membawa si teman pergi. Meskipun ini adalah penjualan pertamanya yang sukses dan dia seharusnya bahagia, ada sesuatu yang gak beres. Di saat itu juga, dia mendapat WA dari si teman. Dia udah mengiriminya sebuah video terima kasih ke Sveta karena udah menjadi temannya meskipun itu hanya sehari. Dia bahkan membacakan puisi yang ditulis sendiri untuknya. Sveta pun jatuh cinta setelah mendengarkannya, yang membuatnya gak tahan untuk menelpon pemiliknya dengan alasan untuk memeriksanya. Si teman dengan penuh semangat memberitahunya kalau pemiliknya lagi membuatnya memakai baju hewan. Dia mengatakan kalau dirinya merindukannya sebelum menutup telepon. Keesokan harinya di tempat kerja, pemiliknya mengeluh tentang perilaku robotnya. Si teman mengikutinya di belakang dan mengatakan kalau dia nggak mau tinggal bersamanya karena dia membuatnya memakai pakaian bodoh dan memperlakukannya seperti budak yang melukai harga dirinya. Vadim pun meminta maaf ke pelanggan dan memastikan pengembalian dana penuh ke dia. Namun dia menjadi sangat marah ke si teman karena membuat perusahaannya terlihat buruk. Ketika dia memukul si robot, Sveta menghentikannya, memberitahu kalau dia akan membelinya. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengumpulkan uang dari temannya Katya, ibunya, dan dari bank, yang akhirnya membawa pulang si teman. Pada malam hari, dia tidur di lantai di samping tempat tidurnya, sambil mendiskusikan nama untuknya, dan memutuskan dengan nama Yegor. Sveta bangun keesokan paginya dan Yegor udah membuatnya sarapan yang lezat. Dia mengirimnya pergi bekerja dan mengiriminya WA sepanjang hari. Keduanya perlahan tetapi pasti jatuh cinta. Di suatu malam, Sveta pergi nongkrong dengan sahabatnya Katya, yang mengharapkan untuk dilamar sama pacarnya segera. Dia mengundang Sveta dan Yegor ke pesta ulang tahunnya dan memintanya untuk tetap di barisan depan, merasa yakin kalau dirinya akan dilamar. Suatu hari, Yegor sendirian di rumah ketika Borya masuk dan bertanya siapa dia. Yegor percaya kalau dia adalah seorang penyusup dan meninju wajahnya. Dia juga menghindari semua serangan Borya. Melihat kepribadiannya yang unik, Borya menantangnya untuk lomba pull up dan menyiarkannya secara live untuk jutaan followernya. Yegor pun yang gak bersalah setuju untuk bersaing. Videonya langsung menjadi viral dan banyak orang yang bergabung. Sveta juga melihatnya dan bergegas pulang untuk menemukan Borya dan Yegor yang mabuk di depan bangunannya.
Dia pun mematikan listrik Yegor dan membawanya ke apartemen. Dia sangat marah ke Yegor karena bergaul dengan mantan pacarnya tanpa izinnya. Yegor kemudian bertanya ke dia apakah dia masih mencintai Borya, yang menandakan kalau dirinya jelas-jelas cemburu. Sveta menyadari perasaannya dan keduanya tukeran jigong untuk pertama kalinya. Di malam itu, mereka pergi ke pesta ulang tahun Katya dan menemuinya. Pacar Katya memintanya untuk naik ke panggung, tetapi dia pun gak dilamar. Dia kehilangan kesabarannya dan meminta cincin itu, mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Kemudian, dia berlari ke ruang belakang, menangis tentang malam yang menyedihkan. Sveta mengikutinya di belakang dan membuat Yegor duduk bersamanya, sementara dia pergi menemui pacar Katya. Borya juga berada di pesta yang menunjukkan semuanya secara live ke para followernya. Pacar Katya memberitahu Sveta kalau dirinya sebenarnya gay, yang juga terdengar di Instagram live-nya Borya. Mereka pergi untuk memberitahu Katya yang sebenarnya, tetapi menemukan dia yang lagi 1+1 sama Yegor. Sveta pun marah dan memukul Katya dengan botol. Namun dia bergerak pada saat terakhir dan botol itu mengenai Yegor, menghasilkan rahangnya menjadi patah. Sveta pun membawanya pulang dan mengundang Fit untuk memperbaiki wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia melepas perban dari wajahnya dan melihat kalau Fit udah mengubah wajahnya juga. Harinya semakin buruk ketika dia pergi ke kantor dan dipecat karena video live dari kejadian kemarin yang viral di internet. Bahkan ketika dipecat, dia meminta wajah baru untuk Yegor, tetapi Fadi menolaknya. Jadi, dia meminta bantuan dari Fit dan menyelinap ke gudang di malam hari. Mereka melihat model-model dari kotaknya dan akhirnya menemukan yang mereka cari. Tetapi rencana mereka ketahuan ketika mereka menyadari Vadim udah mengawasi mereka, yang lagi di tempat tidur dengan model robot. Dia pun memecat Fit dari pekerjaan karena membawa Sveta, tetapi membiarkan mereka memiliki wajah untuk Yegor. Dalam perjalanan pulang, Sveta merasa gak enak sama Fit, tetapi dia meyakinkannya kalau dirinya akan segera menemukan pekerjaan baru. Dia jatuh cinta ke Sveta, tetapi tahu kalau mereka nggak bisa bersama karena Yegor. Sveta mengembalikan wajah lamanya ke Yegor, dan keduanya mulai hidup seperti pasangan yang bahagia. Setelah itu, mereka memulai channel YouTube bersama, dan berubah menjadi influencer besar karena keunikan hubungan mereka. Suatu hari, Yegor melamar Sveta di live Instagram. Dia mengatakan iya dan melompat-lompat dalam kebahagiaan. Dalam scene berikutnya, Sveta berjalan untuk menikahi cinta dalam hidupnya. Pasurnya adalah seorang wanita muda yang cantik dan bertanya pada Yegor apakah dia menerima Sveta sebagai istrinya. Tetapi alih-alih mengatakan iya, dia malah menggoda sang pasur. Sveta pun kehilangan kesabarannya ketika dia meminta nomor teleponnya. Dipermalukan di pernikahannya sendiri, dia pun berlari kembali ke rumah. Yegor mengikutinya di belakang, mencoba untuk menganggap godaannya sebagai kesalahan dalam programnya. Tetapi Sveta udah mengambil keputusannya. Dia menangis dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Tetapi Yegor malah mencaci makinya, memanggilnya seorang yang lemah. Fit kemudian tiba pada waktu yang tepat dan mengungkapkan kalau Eros 109 sebenarnya bukan kesalahan, yang ternyata itu adalah fitur yang dimiliki setiap robot teman. Karena itu mereka mencerminkan semua aktivitas dari orang yang pertama kali berbicara dengan mereka. Jadi sampai sekarang Yegor udah meniru Sveta. Dia berselingkuh dengan Katya karena Sveta mau Katya melupakan pacarnya. Bahkan sekarang dia berteriak ke Sveta karena dia melakukan hal yang sama ke dirinya. Namun Yegor menyadari kalau dia cuma akan menyakitinya jika dirinya tetap dalam hidupnya. Jadi, dia menyerahkan remote ke Sveta dan memintanya untuk mematikannya dan mengirimnya kembali ke Jepang. Mereka pun tukeran jigong untuk terakhir kalinya sebelum Sveta menekan tombolnya. 6 bulan kemudian setelah kejadian itu, Sveta bangun dan pergi ke dapur untuk melihat Fit yang memasak untuk dia. Fit mencintainya lebih dari yang pernah dimiliki siapapun. Ketika makan, dia mendapat WA dari Yegor untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mereka berbicara. Dia mengunci dirinya di kamar mandi dan menonton video. Yegor mengatakan kalau dia sekarang di Jepang dan bahagia. Dia juga memberitahu kalau dia ingat semua waktu yang mereka habiskan.
karena itu adalah momen terbaik dalam hidupnya. Film diakhiri dengan Sveta yang menonton video dengan senyum di wajahnya ketika Yegor bernyanyi untuknya di gudang Jepang.